Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang sekarang saya coba. Saya harus bergerak sedikit dalam posisi. Kalau saya menunjukkan, nah ini papan papan tulis whiteboard itu yang biasa saya gunakan untuk ya nulis-nulis saja. Nulis kalimat berbahasa Arab, kalimat-kalimat simple. Misalnya kalimat hadza kitabun adrusul watal arabiyata. Limada adrusul watal arabiyata li afhamal Quran jazidan. Misalnya kata-kata sederhana itu. Dan itu saya baca berulang kali, diucapkan dengan intonasi yang kuat. Nah, tujuannya adalah untuk penguatan pengingatan. Jadi agar supaya memori atau ingatan dari suatu kosakata atau kosa kalimat atau kosa ekspresi, maka kita perlu mengucapkan dengan tenaga. Karena apa? Karena di dalam mulut ini ada sekitar, yang sering digunakan ada sekitar 47 otot memori. Otot yang bisa merekam apa yang kita ucapkan, terus kemudian menyimpan di dalam sistem memori di sekitar pengucapan. Mulut, bibir, gigi, lidah, tenggorokan, langit-langit, pipi. Nah, semuanya itu akan sinkron membentuk suatu voice atau suatu suara pengucapan. A misalnya, A berarti kita memerlukan tenggorokan bagian dalam terus ditekan dengan suara A. Ba berarti memerlukan bibir, misalnya seperti itu. Ta memerlukan lidah dan gigi seri. Begitu seterusnya. Nah, itu harus kita latih sebagaimana seorang bayi ketika dia belajar bicara itu memulai dengan pengucapan hal-hal sederhana. A, ma, ka, mam, dan sebagainya. Nah, tapi sebelum ke sana itu yang kita harus tahu bahwa bayi itu mendengarkan terlebih dahulu contoh ucapan dari ibunya. Itu makanya kita sebut mother tongue, lidah dari ibu yang mengajarkan anaknya. Berapa kali seorang anak itu mendengarkan kata-kata yang sama, mama misalnya. Saya kira ribuan kali. Dan itu dilakukan secara alamiah. Jadi nggak ada tekanan, ya enjoy saja. Jadi antara guru dan murid itu melakukan pengajaran tahap awal, tahap pertama tentang bahasa, tentang bagaimana harus bicara itu, mereka betul-betul bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang terjadi ketika seorang anak mendengarkan kata-kata ibunya puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali, itu yang disebut anak-anak mencoba menjadi
pendengar dari sumber asli, atau kita sering mengistilahkan native listener. Kita berlatih menjadi seorang pendengar yang mahir, yang punya ketajaman pendengaran terhadap native speaker. Jadi native speaker memberikan informasi, dan informasi itu melalui gelombang suara, ada intonasi, ada pronunciation, terus kemudian masuk ke telinga pendengar. Dalam hal contoh yang kita bahas ini adalah bayi, maka bayi itu akan menjadi native listener. So he will become a native listener based on the information that she or he get from the mother. Jadi dia menjadi pendengar dari penutur asli, di mana itu adalah ibunya. Nah, kita tahu bahwa bayi belajar bicara itu biasanya dimulai di usia 1,5 tahun, dan dia sudah mahir, sudah bisa berkomunikasi pada usia 4 tahun, sehingga hanya perlu 2,5 tahun. Jadi belajar bahasa itu memerlukan 2,5 tahun untuk seorang bayi loh ya. Karena apa? Karena dia mengikuti saja, mengalir saja. Akan berbeda kalau proses belajar itu kita manage, kita atur, kita buat jadwal, itu tentunya bisa lebih pendek waktunya. Nah, beberapa pakar itu mengatakan bahwa waktu belajar bahasa itu sebenarnya cukup 6 bulan. Syaratnya setiap hari minimal 4 jam. 4 jam khusus untuk digunakan belajar bahasa, dan harus setiap hari. Karena dengan melakukan proses belajar mengajar setiap hari, maka momentum belajar itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu maksud dari apa yang nanti akan kita sebut sebagai quantum learning method. Jadi metode belajar mengajar dengan sistem atau dengan cara kuantum. Nah, kuantum sendiri itu sebenarnya hanya kita ambil maknanya dari segi terjadinya lompatan. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab dengan metode kuantum, itu maksudnya adalah kita akan bergerak dari awal, kita bergerak pelan-pelan. Walaupun setiap hari itu 4 jam, tapi yang kita pelajari itu pelan saja. Baik teori nahwu atau grammar atau tata bahasa maupun sorof. Sorof itu adalah teori tentang perubahan-perubahan yang terjadi untuk satu kata atau akar kata. Nah, kedua hal itu sering dipahami sebagai beban psikologis bagi orang yang memulai belajar bahasa Arab, sehingga orang sering gagal untuk melanjutkan belajar itu karena susah gitu. Nah, teori kuantum yang akan kita kembangkan ini, jadi kita belajar setahap demi setahap yang mudah dan dilaksanakan dengan proses
pengulangan berkali-kali demikian rupa sehingga kita memperoleh suatu keterampilan. Karena teorinya itu sangat mudah, tapi yang susah adalah keterampilan. Itu mungkin 10/90%. Jadi 10% itu untuk menyerap teorinya. Misalnya ini buku atau ini kitab, hadza kitabun, mudah. Hadza itu ini, kitabun kitab. Itu susunannya. Nah, dalam melatih hadza kitabun itu sehingga terserap ke dalam sistem pengingat maupun sistem bagaimana kita menginterpretasi, kita mungkin perlu ratusan kali dengan pengucapan berbagai benda-benda yang berbeda. Hadza kitabun, hadza masjidun, hadza qalamun, dan lain sebagainya, diulang-ulang.